Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara, berita favorit tajam berani berimbang edisi 8 Juni 2012 akan hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Boy Rusandi, inilah berita favorit selengkapnya. Ya baiklah saudara, kita awali berita pertama. Saudara Ketua Pansus 1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata DPRD Kota Padang meminta pimpinan Dewan menunda pengesahan ranperda tersebut dengan alasan bahwa jika pengesahan tetap dilakukan, maka ke depan akan cacat demi hukum dan bisa digugat oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, tidak ada salahnya kita di sini. Saya mencoba mengingat dalam proses ini dikhawatirkan akan menjadi batal demi hukum. Untuk itu sekali lagi saya mengimbau kalau bisa untuk menangguhkan pengesahan ranperda Tanda Daftar Usaha Pariwisata menjadi Perda Kota Padang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Pansus 1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata DPRD Kota Padang Yulisman pada rapat paripurna Dewan Pengesahan 2 ranperda. Menurut Yulisman, pengesahan ranperda tersebut cacat demi hukum karena pimpinan Pansus 1 yang diberikan amanat oleh Dewan belum menyelesaikan pembahasan ranperda TDUP itu sehingga belum bisa disahkan menjadi peraturan daerah. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Padang Zulherman mengatakan bahwa pengesahan ranperda TDUP sama sekali tidak cacat hukum karena dalam pembahasan akhir ranperda, rapat kerja Pansus dipimpin oleh koordinator Pansus karena selama 4 kali pembahasan pimpinan Pansus tidak hadir. Ya, dari sekretariat kita sudah mengundang pimpinan Pansus dengan seluruh anggota. Alhamdulillah banyak anggota yang hadir. Memang pimpinan Pansus pada waktu kita undang memang tidak hadir. Ya, alasannya apa? Ya, alasannya tentu yang bersangkutan ya, kita tidak tahu juga. Tapi ketika pelaksanaan di lapangan, pimpinan Pansus memang tidak hadir dan anggota Pansus banyak yang hadir ya, dan itu kita tentu tidak mungkin ini dibiarkan karena jadwal Pansus kita sudah kita set, sudah kita atur. Ketika pimpinan Pansus tidak ada, SKPD sudah hadir, anggota Pansus sudah hadir, apakah kita biarkan begitu saja? Kan tidak mungkin. Fraksi PPBB memutuskan abstain memberikan pendapat akhir untuk ranperda Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hingga berita ini diturunkan, rapat paripurna Dewan Pengesahan ranperda penanaman modal dan Tanda Daftar Usaha masih berlangsung. Jamaldi, Favorit TV. Ketua DPRD Kota Padang Zulherman menyatakan bahwa penggunaan bahan bakar minyak non-subsidi pada mobil dinas pejabat Pemko Padang belum bisa dilakukan sekarang. Hal itu akan membuat anggaran BBM membengkak yang disebabkan oleh selisih yang cukup jauh antara BBM bersubsidi dengan non-subsidi. Pasca keluarnya surat putusan Presiden yang meminta seluruh mobil dinas untuk menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi, beberapa provinsi dan kabupaten kota telah melakukannya. Namun untuk Kota Padang hingga saat ini belum diberlakukan. Menurut Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, penggunaan BBM non-subsidi pada mobil dinas pejabat Kota Padang belum bisa diberlakukan. Hal itu dikarenakan surat keputusan keluar pada pertengahan tahun. Sementara mobil dinas Pemko Padang di APBD 2011 ini dianggarkan untuk penggunaan premium. Jika dipaksakan, anggaran BBM hanya cukup hingga pertengahan tahun. Penyiapan BBM untuk kendaraan dinas itu kan sudah dihitung waktu pembahasan APBD itu bahwasanya sampai akhir tahun atau dalam tahun ini dibutuhkan sekian. Nah sekarang di dalam tengah tahun ada keluar keputusan pemerintah. Nah ini harus kita berlakukan per 1 Juni. Tapi apabila ini kita berlakukan, kita khawatirnya adalah pertama tidak akan terlaksana nanti agenda pemerintah daerah secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan BBM non-subsidi di Kota Padang kemungkinan akan diberlakukan pada Agustus mendatang pada saat pembahasan APBD perubahan. Jamaldi, Favorit TV. Saudara, pemerintah Kota Padang berencana akan melakukan banding terkait keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Padang yang memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh pihak Himpunan Cinta Teman terkait rencana pembongkaran gerbang milik ATT oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
Banding tersebut akan disampaikan pada PT Tun Medan. Pada 29 Mei lalu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Padang memenangkan pihak HTT selaku penggugat terhadap pemerintah Kota Padang, yang dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang. Pengadilan memutuskan bahwa Pemko Padang harus mencabut surat rencana pembongkaran gapura milik HTT. Menanggapi kekalahan tersebut, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Andri Yulika menyatakan bahwa Pemko Padang akan melakukan banding kepada PT Tun Medan terkait keputusan Hakim PT Tun Padang yang mengabulkan gugatan HTT. Gugatan itu diterima, menurut kita tidak tepat, yang menyatakan bahwa Kepala Dinas tidak berwenang. Jadi kita sudah sampaikan banding dan kita akan masukkan memorinya, begitu kita terima putusan secara resmi. Putusan itu sendiri kapan, Bang, untuk resmi? Kita akan tetap koordinasi dengan PT UN kapan kita bisa terima putusan secara resmi. Sementara itu, Wakil Bendahara HTT Albert Hendra Lukman menilai rencana Pemko Padang untuk melakukan banding ke PT Tun Medan sebagai sesuatu yang wajar dilakukan oleh pihak yang kalah. HTT sendiri akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Adalah pada saat dia mengirim press release ke koran-koran, karena artinya ruang sidang itu sepertinya mau dipindahkan ke koran-koran, padahal kan ruang sidang itu ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kemenangan HTT waktu itu sendiri, apa yang dilakukan oleh HTT? Ya, kami tentu artinya pertama tentu merasa ada rasa kepuasan, yang kedua tentu ada rasa syukur, ya kan, karena yang kami cari ini adalah cari keadilan. Ya kan, kami bukan mencari apa-apa, kami tidak ingin mengatakan sepertinya HTT itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar di Kota Padang, tidak. Tetapi yang kami ingin cari itu adalah mengapa kami yang ingin berpartisipasi terhadap pembangunan kota ini sepertinya dianggap selalu menjadi sesuatu yang tidak betul. Banding yang rencana dilakukan oleh Pemko Padang segera akan dimasukkan ke PT Tun Medan setelah keluarnya putusan resmi dari PT Tun Padang. Jamaldi, Favorit TV. DPRD Sumbar keluhkan Bank Nagari yang tidak memberikan program pinjaman ringan untuk masyarakat miskin. Pasalnya sejak 2009 sampai 2012, Bank Nagari mendapatkan keuntungan yang cukup bagus, tetapi program Bank Nagari itu masih terlihat kurang untuk masyarakat miskin. Dari pantauan anggota DPRD Sumbar dari 2 daerah pemilihan di Sumbar, menyayangkan masih ada masyarakat golongan rendah yang mengeluh tidak adanya kemudahan Bank Nagari untuk pinjaman rendah untuk masyarakat miskin. Mengantisipasi hal itu, hari ini Komisi 2 DPRD Sumbar melakukan koordinasi dengan pihak Bank Nagari, diantaranya Bank Nagari Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Dari hasil temuan itu, pejabat DPRD Sumbar mengeluhkan timbang pilihnya Bank Nagari untuk meminjamkan bantuan kepada masyarakat miskin. Sedangkan masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan dana kecil dari Bank Nagari yang notabene adalah bank pemerintah daerah. Ini memang disampaikan sepenuhnya tidak hanya persoalan mekanisme perbankan, tapi juga kelayakan daripada usaha-usaha masyarakat. Karena itu terhadap hal ini kita memang DPRD berharap ke depan masalah KUR ini mendapat prioritas, khususnya masyarakat kelas bawah. Untuk pendapatan Bank Nagari 2009 sampai 2011 sudah jelas mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Untuk itu DPRD Sumbar sangat berharap agar dari pertemuan itu Bank Nagari memprogramkan pinjaman untuk masyarakat miskin. Karena selama ini Bank Nagari hanya memberikan kemudahan bantuan untuk para petani atau kelompok saja. Delvineski, Favorit TV. Ya, terima kasih saudara, Anda tetap bersama kami. Saudara, pembalap Denmark John Ebsen dari CNN Team menjuarai Tour de Singkarak 2012 pada etape terpanjang, yaitu dari Anai Resort Padang Pariaman menuju Bukit Tinggi dengan jarak tempuh 157,7 km. Pembalap Denmark John Ebsen membukukan catatan waktu 4,14,30 detik. Disusul Pukul Munos Oscar dari Tabriz University Iran Team dan catatan sama. Posisi 3 Muhammad Saufi Matsenan dari Trengganu dengan waktu 4,14,24 detik. Untuk kategori nasional, pembalap senior Tom Susanto dari Putra
Perjuangan Bandung mampu menjadi yang tercepat dengan waktu 4,14,34 detik, disusul rekan satu tim Dadi Surandi dengan waktu 4,14,38 detik. Dan ketiga, Bambang Suryadi dari Polygon Sweet Nice Surabaya dengan waktu 4,14,38 detik. Upaya menjadi pembalap terdepan pada etape 4 Tour de Singkarak 2012 ini oleh pembalap nasional tidaklah mudah. Selain lintasannya panjang, juga harus melalui 2 titik sprint dan 3 titik King of Mountain yang ketinggiannya variatif sangat berat. Menurut beberapa pembalap mengatakan, pada etape 4 yang melalui beberapa daerah yang rawan dengan sprint seperti Bukit Tinggi. Tetapi daerah tanjakan yang terlalu bahaya bagi pembalap adalah daerah Kabupaten Agam, yakni Kelo Ampe Pulau Ampe. Delvineski, Favorit TV. Pemerintah Kota Padang tidak memiliki kemampuan untuk merawat dan melestarikan objek wisatanya. Salah satunya adalah objek wisata Batu Malin Kundang yang berada di Pantai Air Manis Kota Padang, di mana kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal objek wisata tersebut telah dikenal hingga ke mancanegara. Pantai Air Manis adalah salah satu pantai di Kota Padang yang terkenal. Selain memiliki pantai yang indah, Pantai Air Manis juga mempunyai objek wisata yaitu Batu Malin Kundang. Namun kondisi objek wisata Batu Malin Kundang saat ini sangat memprihatinkan. Tidak terlihat sama sekali perawatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang untuk melestarikan objek wisata tersebut. Novi, salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, mengaku datang ke Kota Padang khusus untuk melihat Batu Malin Kundang yang sebelumnya hanya bisa dilihat di koran dan televisi. Namun ia miris melihat kondisi Batu Malin Kundang. Sangat disayangkan objek wisata yang sudah dikenal hingga ke mancanegara tersebut dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah Kota Padang. Pantai Manis ini mau lihat apa nih, Mbak? Saya mau lihat Malin Kundang. Batu Malin Kundang. Dengan melihat yang seperti ini, gimana Mbak perasaannya dengan keadaan seperti ini, Mbak? Kayaknya nggak seperti beneran, nggak ada ceritanya. Gimana, ada nggak ininya, keterangannya? Misalnya ditulis ceritanya, legendanya apa, jadi orang tahu. Ya saya udah baca sejak saya SD, jadi saya udah tahu, tapi saya belum pernah kesini, baru sekali ini. Dengan untuk sebuah benda bersejarah, melihat keadaan seperti ini gimana nih, Mbak? Kayak main-main, habis itu kayak apa? Kan kayak dibikin-bikin. Saya pikir orisinil gitu. Pas lihat loh ini cuman semen, beneran nggak, kan nggak ada keterangannya. Bukan batu asli lagi, Mbak? Iya, nggak ada. Itu kan mana yang asli, mana yang enggak. Tapi kelihatannya kayak itu seperti bikinan, dibikin-bikin. Saya juga nggak tahu legenda ini. Ya, saya cuma tahu dari buku bacaan aja. Pemerintah Kota Padang harus segera melakukan perawatan tidak hanya terhadap objek wisata Malin Kundang saja, namun juga kepada seluruh objek-objek wisata yang ada di Kota Padang. Karena jika objek wisata seperti Batu Malin Kundang hilang, maka generasi berikutnya hanya akan bisa melihat Batu Malin Kundang pada foto dan video saja. Jamaldi, Favorit TV. Ya baiklah saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Favorit Tajam Berani Berimbang edisi 8 Juni 2012. Saya Boru Sandi bersama kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.